Film ini berlatar di tengah gejolak peperangan dan politik Inggris abad ke-15. Ada seorang pangeran yang jenuh dengan ambisi perang ayahnya. Dia memilih meninggalkan kerajaannya demi mencari kedamaian. Tapi ketika dia kembali, apa yang dia temukan? Pengkhianatan dan dilema moral yang menghantuinya. Lalu saat dia menjadi raja, dia harus memilih mengikuti jejak kejam ayahnya atau menciptakan kerajaan yang penuh dengan kedamaian. Daripada makin penasaran, langsung saja kita ke sensasi filmnya. Di awal film terlihat seorang pria bernama Hal. Ia adalah pangeran Inggris atau putra dari Raja Henry. Beberapa bulan lalu, Hal memutuskan keluar dari kerajaan karena tak setuju dengan cara sang ayah memerintah yang sangat semena-mena, serta selalu memilih jalan peperangan untuk menyelesaikan masalah. Pokoknya pada masa itu, kerajaan Inggris yang di bawah kepemimpinan Raja Henry cuma ada perang, dan perang aja. Sama sekali nggak ada yang namanya ngomongin baik-baik sambil ngopi. Hal muak dengan semua peperangan ayahnya tersebut dan memilih keluar dari kerajaan demi hidup damai. Ketika sedang tidur, sahabat Hal bernama John datang meminta Hal untuk mengobati lukanya. John ini dulu adalah mantan pemimpin pasukan perang Inggris. Pada masa kejayaannya, dia sangat ditakuti pasukan-pasukan musuh. Waktu mereka berdua berkeliling desa, Hal didatangi utusan kerajaan. Utusan kerajaan itu memohon agar Hal mau pulang menengok kondisi sang ayah yang sakit parah. Setiap hari Raja Henry selalu bilang kalau dia ingin sekali bertemu Hal. Tapi bukannya sedih, Hal malah menyuruh utusan kerajaan tersebut pergi sambil mengatakan bahwa sekarang dia sudah tak ada hubungan lagi dengan pihak kerajaan. Hari demi hari berlalu. Hal menikmati waktu kebebasannya seperti anak muda lain dengan berpesta, pacaran, serta hal-hal lainnya. Hingga suatu hari, John mulai merasa khawatir dengan kondisi sang sahabat. Ia kemudian berusaha membujuk Hal agar mau pulang menjenguk ayahnya sebelum Hal terlambat dan menyesal. Semenjak mendengar nasihat John, Hal jadi kepikiran terus-menerus. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke kerajaan. Namun saat sampai di istana, Hal kaget melihat ayahnya sedang mengumpulkan seluruh anggota kerajaan. Raja Henry bukannya senang melihat putra tertuanya pulang. Dia justru mengumumkan di hadapan seluruh petinggi bahwa bila Raja Henry meninggal nanti, maka tahta raja tak akan sudi dia berikan pada Hal si anak durhaka. Di depan putra tertuanya itu, Raja Henry mengumumkan kalau tahta raja akan diberikan pada adik Hal bernama Thomas. Sang ayah juga memerintahkan Thomas memimpin pasukan dalam peperangan melawan pasukan pemberontak Skotlandia besok. Mendengar adik yang begitu dia sayangi ingin berperang, Hal langsung menentang. Ia takut Thomas si anak manja nantinya terbunuh di medan perang. Namun kekhawatiran kakaknya tersebut justru membuat Thomas marah. Thomas bilang sekarang dia bukanlah adik kecil Hal lagi. Dia akan membuktikan bahwa dia layak menjadi penerus raja. Esok hari di medan perang, ketika pasukan Thomas sedang bersiap, tiba-tiba Hal datang. Hal lalu memerintahkan seorang prajurit untuk menyampaikan pesan pada pasukan lawan kalau Hal ingin membatalkan peperangan, supaya tak ada nyawa yang mati sia-sia hanya karena emosi Raja Henry. Sebagai gantinya, Hal akan berduel 1 lawan 1 melawan pangeran pemimpin pasukan Skotlandia. Saat si prajurit pergi menyampaikan pesan, Thomas marah. Ia mengatakan kalau perang ini adalah perangnya. Perang ini adalah panggung untuk Thomas membuktikan dia layak menjadi raja. Dan dia menyuruh Hal untuk tak ikut campur. Tapi Hal tak peduli. Di pikirannya sekarang hanyalah bagaimana cara menyelamatkan adik kesayangannya itu. Tak lama kemudian pangeran pemimpin pasukan Skotlandia datang. Ia menyatakan menerima tantangan duel Hal. Hal menang. Ia kemudian memberikan helm besi lawannya kepada sang adik sambil mengatakan kalau bisa saja suatu saat nanti Thomas juga bernasib sama seperti si pangeran Skotlandia tersebut.
Dan sebelum itu terjadi, Hal meminta agar Thomas berhenti menuruti perintah ayahnya yang gila kekuasaan, serta selalu berperang hanya gara-gara masalah pribadi. Mendengar ucapan kakaknya, Thomas malah menganggap Hal pasti cuma mau cari perhatian di depan semua pasukan Inggris. Malam harinya, Hal terus mengingat kejadian waktu dia membunuh Pangeran Skotlandia tadi. Ia begitu syok karena kejadian tadi adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang. Ketika John datang, ia terus berusaha menenangkan Hal. Berhari-hari kemudian, penasihat kerajaan bernama William datang menemui Hal. Ia ke sana untuk menyampaikan kabar bahwa Thomas telah meninggal dunia dalam medan perang. Ternyata semenjak kejadian hari itu, adik Hal besoknya tetap memaksakan diri ikut berperang. William juga meminta Hal datang melihat kondisi raja yang sedang sekarat. Kini satu-satunya kandidat penerus tahta raja hanyalah Hal seorang. Mendengar kabar barusan, Hal benar-benar dilema. Akhirnya ia memutuskan kembali ke istana. Di sana, Hal melihat Raja Henry sudah terbaring lemah tak berdaya. Tapi bukannya membuat sang ayah meninggal dengan tenang, Hal justru meluapkan amarahnya dengan membisikkan, "Matilah bersama semua kesombonganmu. Jika aku menjadi raja, aku bersumpah tak akan pernah mau meneruskan ambisi perang serta kezalimanmu selama ini." Tepat setelah Hal membisikkan kalimat tersebut, Raja Henry meninggal dunia. Seluruh petinggi kerajaan mulai memberi hormat pada Hal. Kini bocah itu adalah raja baru mereka. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Kabar tentang penobatan Hal sebagai Raja Inggris baru pun terdengar ke seluruh penjuru dunia. Di malam pesta kenaikan tahta Hal, beberapa utusan kerajaan lain hadir. Pada acara itu juga ada banyak kiriman hadiah sebagai ucapan selamat. Seorang pelayan lalu diperintahkan membuka hadiah satu persatu. Mulai dari teknologi mekanik terbaru yang bisa membuat sebuah benda bergerak sendiri. Semua orang pun kagum melihat teknologi baru tersebut. Namun ketika sampai pada hadiah pemberian dari kerajaan Prancis, seluruh hadirin terdiam. Prancis hanya mengirimkan sebuah bola kecil. Bola itu adalah simbol seakan-akan Prancis ingin meledek Raja baru Inggris yang cuma seorang bocah. Di luar perkiraan, saat semua orang takut Hal akan marah seperti Raja Henry, Hal justru menyikapi hinaan tersebut dengan bijak, tanpa tersinggung sama sekali. Esok hari, William menyarankan agar Hal segera mengambil tindakan tegas atas penghinaan Prancis pada kerajaan Inggris kemarin. Tapi, dia bukanlah ayahnya yang dihina dikit langsung perang. Hal tetap Hal. Kini dia hanya ingin fokus menyatukan kembali seluruh wilayah Inggris dan berdamai dengan para pasukan yang sebelumnya telah Raja Henry cap sebagai pemberontak. Siangnya, ketika Uskup Agung sedang membacakan hasil keputusan gereja, mendadak Hal memerintahkannya berhenti. Ia merasa kalau isi pidato itu seperti menyuruhnya berperang melawan Prancis. Uskup mengatakan bahwa Hal harusnya memiliki ambisi membuat Inggris kuat di mata dunia, bukan malah dengan mudahnya memakan hinaan Prancis begitu aja. Ia juga meminta Hal meneruskan tujuan sang ayah serta para raja terdahulu untuk memperluas kekuasaan dari mulai tanah Prancis sampai ke tanah suci Palestina, yaitu Yerusalem. Jadi Yerusalem itu bukan tanah suci Islam sama Yahudi aja ya guys, tapi juga tanah sucinya Nasrani. Kalau kalian tahu perang salib, nah perang salib itu juga ingin mengambil tanah suci mereka. Jadi saling memperebutkan tanah suci. Hal sudah muak selalu dibanding-bandingkan dengan ayahnya. Ia lalu berkata, "Aku bukanlah ayahku dan tak akan pernah menjadi ayahku." Di sisi lain terlihat John pergi ke sebuah bar. Baru aja masuk, emak-emak pemilik bar langsung nyuruh John buat bayar semua utang-utangnya. Tuh emak-emak juga bilang kalau Hal sekarang pasti udah ngelupain John. John cuma bisa terdiam. Ia merasa ucapan pemilik bar barusan memang benar. Sahabat yang selalu bersamanya itu kini sudah melupakan John semenjak menjadi raja. Beberapa hari kemudian, kerajaan Inggris gempar. William memberitahu bahwa ada seorang pembunuh bayaran tertangkap.
Dari hasil interogasi, ternyata pembunuh bayaran tersebut adalah suruhan kerajaan Prancis untuk membunuh Hal. Hal bersama para petinggi kerajaan pun segera mengadakan rapat. Hal tak ingin sistem perdamaian yang sedang ia bangun di kerajaan Inggris ini rusak, hanya karena satu negara kecil bernama Prancis. Melihat kebimbangan Hal, William menyarankan agar tak direndahkan kerajaan lain, maka Hal harus berani tegas. Mendengar saran tersebut, Hal pun menulis surat peringatan untuk Raja Prancis. Beberapa hari setelah surat dikirim, pihak Prancis mengirim utusannya ke Inggris. Utusan itu menjelaskan bahwa kerajaan Prancis merasa tak pernah mengirim seorang pembunuh bayaran. Mereka juga menjelaskan Prancis tak pernah menggunakan cara kotor seperti itu. Mendengar penjelasan dari pihak Prancis, Hal bimbang mana yang benar. Sebagai penasihat kerajaan, William memberitahu kalau ia sudah lama menemani raja sebelumnya dan juga sudah banyak kejadian adu domba seperti ini. Berdasarkan pengalaman William, Prancis hanya berusaha menutupi perbuatan kotornya. Menurut William, tak mungkin Prancis akan mengaku bila mereka mengirim pembunuh bayaran. Ia juga mengatakan kalau kemarin pihak kerajaan telah menangkap 2 orang bangsawan Inggris yang diduga bekerja sama dengan Prancis. Kebimbangan Hal semakin lama semakin besar. Namun karena dia memiliki William sebagai penasehatnya yang lebih berpengalaman, Hal memutuskan mendengarkan nasihat tersebut dan memilih bertindak lebih tegas. Keesokan harinya, Hal mengumumkan kedua bangsawan Inggris yang tertangkap itu sebagai pengkhianat dan menjatuhkan hukuman mati. Hal kemudian pergi menemui John untuk meminta menjadi penasehat perangnya nanti. Awalnya John menolak. Ia masih sakit hati. Hal meninggalkannya sendirian semenjak menjadi raja. Namun melihat wajah sang sahabat yang sedang sangat membutuhkan bantuan, John akhirnya berubah pikiran asalkan Hal mau membayar semua hutang-hutangnya pada pemilik bar. Di istana, Hal memperkenalkan John pada semua prajurit kerajaan. Dengan kemampuan dan pengalaman John, Hal yakin Inggris pasti menang. Besoknya seluruh pasukan Inggris berangkat menuju Prancis. Saat sampai di Prancis, mereka semua bingung kenapa tak ada satupun prajurit Prancis terlihat. Setelah dicari tahu, ternyata jauh-jauh hari sebelum pasukan Inggris datang, pihak Prancis sudah lari bersembunyi ke dalam benteng untuk berlindung. Karena merasa takut dijebak jika mendekati benteng tersebut, Hal pun memilih menyerang dari jauh. Setelah berhari-hari menyerang, Hal bingung kenapa tak ada tanda-tanda dari pihak Prancis menyerah ataupun melawan balik. Salah satu penasehat lalu memberi saran agar Hal berani menyerang benteng secara langsung. Tapi Hal menolak. Ia terus berpikir bagaimana caranya berperang tanpa harus mengorbankan pasukannya. Di sisi lain, bila terus berhari-hari di sana tanpa ada kepastian, maka pihak Inggris akan kehabisan makanan, kelaparan, terserang penyakit, dan justru akan kalah konyol. Hal begitu bimbang, apakah Prancis sudah kalah atau belum? Atau ini semua cuma jebakan agar pasukan Inggris maju mendekati benteng. Tak lama kemudian datanglah utusan Prancis yang memberitahu bahwa pihak Prancis telah menyerah. Mereka secara resmi memberikan benteng tersebut pada Inggris. Mendengar kabar itu, Hal sangat lega. Keputusannya sejauh ini benar. Namun malamnya Pangeran Prancis tiba-tiba datang menemui mereka semua. Di ruang pertemuan, Pangeran Prancis malah ngejek Hal habis-habisan dengan bilang Hal masih bocil dan gak cocok jadi Raja Inggris. Ternyata kiriman hadiah bola kecil sebelumnya itu adalah dari si Pangeran Prancis ini. Mendengar hinaan barusan, Hal kelihatan masih tetap santuy. Walaupun dalam hatinya kita tahu pasti Hal kesel sambil ngomong kasar. Kasar. Di luar, Hal bingung. Sebenarnya Prancis ini udah nyerah apa belum? Kalau emang udah nyerah, terus ngapain tuh bocah songong amat?
Hal pun memerintahkan John menyiapkan pasukan untuk terus melanjutkan penyerangan selanjutnya. Esok hari setelah berjalan cukup jauh, Hal memerintahkan seluruh pasukannya beristirahat. Oh ya guys, buat yang belum tahu, jadi dalam satu pasukan itu nggak cuma ada prajurit aja ya guys, tapi juga ada warga sipil juga. Prajurit yang perang, warga sipil yang nyiapin makanan, cuci baju, bawa barang, bangun tenda, dan lain-lain. Bahkan perempuan sama anak-anak juga ikut. Waktu 3 anak kecil sedang ditugaskan mencari bahan bumbu masakan ke dalam hutan, mendadak mereka semua diserang anak buah Pangeran Prancis. Pangeran Prancis menyisakan 1 anak selamat. Ia lalu meminta si anak membawakan hadiah untuk Hal. Sepanjang perjalanan, semua orang berteriak histeris melihat hadiah yang dibawa si anak. Hadiah itu adalah kepala temannya sendiri yang telah dipenggal Pangeran Prancis tadi. Mengetahui anak-anak tak berdosa menjadi korban, Hal begitu terpukul. Ia pun memerintahkan seluruh pasukannya berjaga. Bahkan Hal sampai mengancam akan mencongkel mata prajurit jika ketahuan tidur. Mendengar ancaman tersebut, John merasa Hal jadi berubah seperti raja sebelumnya. Waktu John keluar, Hal marah sambil bilang kalau John berani melawan perintahnya, maka ia akan merobek perut John dengan tangannya sendiri. Mendengar ucapan sang sahabat itu, John menjawab, "You are not that man either." Keesokan paginya, para pasukan Inggris kembali melanjutkan perjalanan hingga tibalah mereka di sebuah bukit. Hal kemudian menyuruh penunggang kuda tercepat untuk memeriksa apa yang ada di balik bukit, lalu berlari kembali secepat mungkin karena takut ada jebakan. Dan ketika diperiksa, malam hari semua merasa ketakutan. Bagaimana menghadapi jumlah pasukan Prancis sebanyak itu? Para panglima perang mengatakan bahwa dengan jumlah serta kondisi pasukan Inggris sekarang tak akan mungkin bisa menang. Di saat semua ketakutan dan menyarankan untuk mundur sebelum terlambat, John justru mengatakan kalau Hal bisa menang. John seperti memiliki insting malam ini pasti turun hujan. Bila hujan turun, maka tanah medan perang nanti menjadi berlumpur. Tanah berlumpur adalah kelemahan baju zirah perang yang berat serta licin. John menyarankan untuk berperang tanpa menggunakan baju perang. Mendengar ide gila tersebut, seketika semua orang marah. Berperang tanpa menggunakan baju zirah sama aja bunuh diri. Tapi bagi John, dengan melepas baju besi berat, maka para pasukan Inggris jadi bisa bergerak lebih lincah di medan lumpur dibanding pasukan Prancis yang pasti akan selalu tergelincir. Mendengar semua penjelasan sang sahabat, Hal memilih setuju. Oh ya guys, baju zirah di abad ke-15 itu beratnya 30-50 kilo. Biar kalian ada gambaran, berat aqua galon kurang lebih 20 kilo. Jadi kalian kayak perang sambil gendong 2-3 galon aqua. Gak kebayangkan gimana beratnya. Oke, lanjut. Di luar, Hal menemui John. Ia mulai ragu apakah keputusan melanjutkan peperangan ini benar atau salah. Ia juga ragu apakah insting John malam ini akan turun hujan itu benar atau salah. Bagi Hal dalam kondisi terdesak seperti ini, ia hanya memiliki John sebagai satu-satunya sahabat yang bisa dia percayai. Mendengar ucapan Hal tersebut, John pun menjawab, "The king has no friend." John menjelaskan dia bersama pasukannya akan maju terlebih dahulu menggunakan baju zirah untuk menjadi pancingan. Dan bila Prancis terpancing masuk ke dalam medan berlumpur, barulah Hal bersama pasukan tanpa baju zirah membuat serangan susulan dadakan. Hal lalu pergi menemui Pangeran Prancis untuk menantang berduel 1 lawan 1 agar tak banyak korban berjatuhan nanti. Tapi Pangeran Prancis menolak. Lagi-lagi dia menghina Hal di depan para prajuritnya. Waktu kembali, seluruh pasukan Inggris telah berkumpul menunggu keputusan raja mereka. Hal kemudian memberikan pidato pembakar semangat dari Raja Inggris yang selama ini selalu diremehkan. All men are born to die, we know it. Each and every one of you, England is you. Make it England! You know in your hearts that today you are that kingdom united. Fight not for yourselves, make it England!
Melihat para pasukan Inggris yang kalah jumlah itu tetap tak mau menyerah, Pangeran Prancis pun tertawa heran sambil memerintahkan seluruh pasukan berkuda berperlengkapan penuh untuk meluluhlantahkan Inggris. Namun Inggris tak gentar. Sesuai rencana, Hull bersama pasukan gelombang kedua menunggu dan bersembunyi di hutan. Kemudian peperangan antara Prancis melawan Inggris pun dimulai. Ketika pasukan Prancis memakan jebakan masuk ke medan berlumpur, Pangeran Prancis di situ terlihat mulai panik. Sementara Hull serta seluruh pasukan gelombang kedua mulai bersiap menyerang. On me! Di saat pihak Prancis hampir kalah dan tersisa sedikit pasukan lagi, tiba-tiba Pangeran Prancis bersama beberapa pengawalnya mendatangi Hull. Ia lalu menantang Hull berduel 1 lawan 1 untuk mengakhiri peperangan. Tapi dengan tewasnya Pangeran Prancis, Inggris pun memenangkan peperangan. Namun di tengah banyaknya prajurit gugur, John ada di sana, tergeletak meninggal dunia. Melihat sang sahabat yang selama ini selalu menemaninya sejak sebelum menjadi raja sampai sekarang, hati Hull terasa sangat perih. Waktu berdiri, semua orang satu persatu berlutut memberi hormat dan mulai mengakui Hull sebagai raja mereka. Tapi ada yang aneh. Kini sifat Hull telah berubah. Ia jadi semakin mirip dengan ayahnya dulu. Hull bahkan memerintahkan untuk membunuh seluruh tawanan perang, tak peduli apakah mereka adalah warga sipil atau bukan. Hull lalu menemui Raja Prancis. Di sana dia meminta Raja Prancis menyerahkan negaranya secara resmi pada Inggris, atau Hull akan merebut dengan paksa. Raja Prancis kemudian menawarkan Hull menikahi putrinya, yaitu Catherine. Jika dua negara bersatu karena keterpaksaan, maka suatu saat nanti rakyatnya pasti akan memberontak. Namun bila dua negara bersatu karena menjadi keluarga setelah menikah, maka rakyat pasti akan mencintai raja mereka. Hull setuju. Ia pun membawa putri Catherine pulang ke Inggris. Di kapal, William mendatangi Hull. Ia mengatakan bahwa beginilah seharusnya Hull menjadi raja. Seorang raja itu harus tegas, harus membela rakyat, serta harus berani berperang demi mempersatukan wilayah-wilayah lain. Sama seperti apa yang dilakukan para raja terdahulu. Hull hanya bisa berterima kasih pada William. Tanpa bimbingan dan nasihatnya, mungkin dia tak akan pernah bisa menjadi raja yang pantas untuk Inggris. Beberapa waktu berlalu, kini seluruh rakyat menunggu di luar istana untuk menyaksikan acara pernikahan Raja Hull dengan putri Catherine. Sesaat sebelum pernikahan dimulai, Hull menemui Catherine. Catherine di situ bertanya, apa sebenarnya alasan Hull menyerang kerajaannya? Hull pun menjawab, alasan dia membawa peperangan ke Prancis adalah karena kerajaan Prancis mengirimkan pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Mendengar jawaban tersebut, Catherine bingung. Dia sangat mengenal ayahnya. Dia tahu ayahnya bukan orang selicik itu. Hull mulai bimbang. Ia kemudian mengatakan kalau Prancis telah menghinanya dengan mengirimkan sebuah hadiah bola kecil. Catherine tambah aneh lagi. Kenapa sebuah bola kecil bisa membuat Hull marah, sampai membuat peperangan besar yang memakan ratusan korban jiwa? Bagi Catherine, Hull seperti seorang bocah yang selalu mudah ditipu. Hull sebenarnya ingin marah,
Tapi ketika dia melihat mata Catherine, ia melihat tatapan kejujuran. Barulah Hal sadar, selama ini William lah yang sudah mengendalikannya. William yang mengatakan bola kecil hadiah dari Prancis adalah penghinaan. William sendirilah yang mengirim seseorang untuk berpura-pura menjadi pembunuh bayaran. Dan William jugalah yang telah menghasutnya memulai peperangan dengan Prancis. Hal lalu pergi menemui William. Ia masih mencoba tetap tenang, sambil bilang kalau semenjak Hal menjadi raja, ia lupa menanyakan asal-usul siapa William sebenarnya. Hal bertanya apakah benar William memiliki bisnis peternakan kambing sebanyak 4.000 ekor. Apakah benar William memiliki tanah di Inggris seluas ratusan hektar? Dan apakah benar bila Prancis sudah berada di bawah kekuasaan Inggris nanti, William akan mendapatkan tanah di Prancis juga? Mendengar pertanyaan Hal, William terlihat panik. Sebelum sempat menjawab dengan jelas, Hal melanjutkan pertanyaannya. Ia bertanya tentang bagaimana detail kejadian asal mula si pembunuh bayaran pertama kali ditangkap. William di situ terus mencoba menjawab dengan terbata-bata. Mulutnya kaku, sangat kaku. Tak seperti biasanya, sampai akhirnya amarah Hal meledak. Barulah William jujur. Ia melakukan semua ini demi mendukung Hal yang ingin mewujudkan perdamaian. Gara-gara rencana William, sekarang Hal telah berhasil. Di luar istana, semua rakyat Inggris dan Prancis berkumpul dalam perdamaian. Bagi William, ia akan mewujudkan semua cita-cita perdamaian Hal itu walaupun ia harus menjadikan Hal sebagai seorang raja pembunuh. I ask nothing of you, only that you will always speak to me clear and true. I will. Dan kata-kata yang paling bagus dari film ini adalah yang ada di akhir cerita tadi, yang ketika Hal mendatangi Putri Catherine dan bilang, "Aku tak memintamu mencintaiku, tapi yang kuminta hanyalah selalu berkata jujur padaku. Karena mencintai seseorang belum tentu tulus, tapi berkata jujur pada seseorang itu sudah pasti tulus." Baiklah, sampai di sini dulu untuk sensasi film kali ini. Kalau kalian suka dengan alur cerita kali ini, silahkan diklik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di sensasi film selanjutnya.